Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau para hamba Tuhan, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Saudara, di tahun politik ini selalu pembicaraan yang menarik ialah hubungan antara iman dan politik, kekristenan dan politik, antara gereja dan politik, dan lebih menarik lagi mungkin hubungan antara pastor dan politik. Apa tanggung jawab politik seorang pastor? Ini dua-duanya depannya P ini Pak, Pak Sihombing nih yang saya undang. Saya mengundang Pak Sihombing karena saya juga tidak terpikir siapa lagi yang saya harus undang, jadi saya undang Pak Sihombing karena ini kelihatannya cocok untuk bicara mengenai apa tanggung jawab politik seorang pastor. Dua-duanya mulainya di P ini Pak, pastor dan politik. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Pak Lot, dan mungkin bertanya sejenak mengenai apa kegiatan yang Bapak lakukan sehari-hari pada saat ini nih. Pak Lot, selain momong cucu, selain mungkin memelihara tanaman di depan rumah yang begitu banyak, pohon cabai dan pohon-pohon lainnya, Pak, apalagi yang Bapak kerjakan sekarang ini, Pak? Ya, salah satunya ya melalui Facebook misalnya. Ini vlog-vlog yang isinya renungan, ilustrasi, juga napak tilas. Napak tilas ini kan namanya tidak seluruhnya bisa karena membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Jadi tidak semua tempat bisa dikunjungi sih. Tapi paling tidak itu selalu mengingat Tuhan itu pernah memberikan kesempatan pelayanan di sini. Ya, yang bisa dijangkau ya dikunjungi lah. Hanya untuk mengingat tapak-tapak yang pernah dijejak. Gitu. Ya. Sudah kemana saja, Pak? Ya, lebih banyak ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Madura lah, paling jauh Madura. Iya. Nyetir sendiri atau bagaimana, Pak? Atau ada yang setirin? Untuk sementara ini Togar masih bisa ngantar ya. Jadi mungkin bulan-bulan depan dia sudah ke Bali barangkali. Ya. Wow. Jadinya ini kelihatannya waktu bersama dengan Togar nih, bersama-sama untuk napak tilas dan juga untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah ditinggali sebelumnya. Iya. Yang jadi dari semua Tuhan mulai memberikan kesempatan pelayanan di tempat di mana pernah ketemu dengan calon istri, itu kan penting gitu. Nah, tadi sudah bicara tempat ketemu dengan calon istri dan tempat ketemu dengan yang lain. Yang lain lagi, Pak, ada yang berkesan, Pak, dari napak tilas ini? Ya, napak tilas itu kebanyakan hanya mengingat bagaimana Tuhan pernah memberi kesempatan pelayanan di tempat-tempat itu. Ya, yang dekat-dekat lah, yang jauh-jauh ya enggak. Belum. Karena secara fisik juga sudah terbatas ya. Tidak seperti 50 tahun lalu. Sudah mendekati 74 ya, Maret tahun depan kan 74. Iya. Betul. Tapi ya puji Tuhan lah, dalam usia begini masih bisa mengingat gitu ya. Masih bisa mengingat, masih bisa berpikir, masih bisa, asalkan tidak berhalunisasi aja. Puji Tuhan, Pak. Dan itu justru yang ditekankan di dalam Alkitab ya, untuk kita selalu mengingat ya, karena kata ingat itu selalu muncul di Alkitab, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat karakter Tuhan, mengingat semua yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Betul, Pak. Kan Tuhan selalu ingatlah gitu ya. Maka dalam bahasa Jawa, Pak, kebetulan baru-baru ya 2 bulan lalu kan kami ke Ambarawa. Ada tempat yang namanya tuh eling bening. Ya, eling itu dalam bahasa Jawanya ingat. Itu penting sekali, Pak. Mengingat itu penting. Karena banyak orang yang lupa, termasuk lupa diri, Pak.
Itu bahaya itu, Pak. Setelah lupa diri, kan lupa daratan itu. Betul, betul, betul. Wah, kelihatannya nanti napak tilas yang berikutnya ke Korea nih, Pak, kelihatannya. Betul? Waduh, mungkin ya nggak tahu lah ya. Terlalu lama nanjang terbang, ada rasanya sudah enggak. Iya, Ini Pak, pasti. sesudah operasi tumor dulu kan beda Pak rasanya Pak. Kalau dulu ya nggak bisa lah, nggak masalah gitu kan. Tapi setelah kalau terbang terlalu lama sebetulnya agak kurang nyaman. Baik. Pak Lot, topik pembicaraan kita pada saat ini ialah tanggung jawab seorang pastor atau tanggung jawab politik daripada seorang pastor. Tetapi pertanyaannya, apakah ada tanggung jawab politik seorang pastor? Bukankah seorang pastor itu seharusnya tanggung jawabnya kepada gereja atau tanggung jawabnya dalam penggembalaan? Menurut Bapak bagaimana nih? Nah, begini Pak masalahnya. Seringkali kita itu berpikir terlalu mendua. Kalau pendeta itu ya harus murni, hanya masalah rohani. Memang tidak salah dari satu sisi. Tapi apakah Tuhan itu hanya Tuhan rohani, Pak? Kalau kita menganggap Tuhan itu hanya Tuhan rohani, kita mempersempit dan memperkecil siapa itu Tuhan. Kalau Tuhan hanya ngurus rohani, apa bedanya dengan Menteri Agama, Pak? Ya, itu pertanyaan baik sih. Ya, karena Tuhan itu kan, ya dalam bahasa Inggris kan ada istilah unlimited, ya, tidak terbatas. Jadi kalau istilah-istilah teologis pun itu sebetulnya, misalnya Pak, Maha Besar. Maha Besar itu seperti apa? Itu pun nggak bisa diungkapkan secara rasional. Betul. Jadi sebetulnya istilah-istilah teologis pun itu sebetulnya istilah yang bersifat antropomorfis yang bisa dipahami oleh manusia. Tapi tidak sesederhana itu sebenarnya. Ya, kebetulan kan saya cukup lama ngajar teologi sistematika ya, banyak istilah. Tapi itu sebetulnya hanya untuk kepentingan manusia. Jadi kalau kita mengakui Tuhan itu pencipta langit bumi dengan segala isinya, isinya itu antaranya ada politik, ada ekonomi, ada pertanian, ada bumi, ada bulan, ada bintang. Berarti Tuhan itu berkuasa di seluruh alam semesta ciptaannya, termasuk di dalamnya adalah berkuasa dalam dunia politik. Jadi Tuhan itu juga Tuhannya dunia politik. Ini harus sungguh-sungguh tertanam dalam pikiran semua orang. Jadi kerangka itu harus penting sekali ya Pak ya untuk dimengerti. Betul, ya, kerangka teologisnya. Iya. Dan Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan juga yang memang berkuasa di dalam bukan hanya dunianya tetapi juga di dalam orangnya yang ada di dalam politik itu ya. Betul Pak, karena kita kan terlalu dikotomis sekarang Pak ya. Ini jasmani, ini rohani. Loh memangnya Tuhan bukan Tuhannya jasmani. Belajar aja di doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan komplit ya. Betul. Makan kan sebetulnya representatif kejasmanian kan. Dia punya kuasa. Demikian juga kita mempersempit lagi dalam percayaan kita itu masalah dunia politik. Ya pendeta itu juga punya harus kesadaran politik. Bukan ikut partai politik deh Pak ya, beda ya. Yap. Jadi bukan politik praktis. Nah, politik praktis ini kadang-kadang ya isinya hal-hal yang tergantung dari teori mana yang mau dipraktekkan. Itu kan masalah praktis. Tapi kok politik yang kita maksudkan itu kan dari bahasa Yunani itu polis politeia itu kan. Kan organisasi kemanusiaan itu kan bertumbuh dan berkembang. Ya, kalau kita belajar antropologi kan mulai pembangunan desa, kampung, kota sampai negara itu kan sebetulnya pertumbuhan perkembangan organisasi kemanusiaan kan. Demi kepentingan manusia. Kalau kita ngurus KTP itu urusan politik apa? Yap. Wow, berarti tanggung jawab politik seorang pastor itu adalah sesuatu yang memang mungkin sudah dilakukan sehari-hari begitu ya Pak ya, oleh seorang pastor, sadar atau tidak sadar.
Jadi Betul, Pak. ada Pak sebetulnya ya tanggung jawab politik seorang pastor? Oh iya, jelas itu. Hmm. Karena dia menggembalakan jemaat, Hmm. menggembalakan orang-orang. Yang digembalakan kan bukan hanya pendeta, Iya. bukan hanya kerohanian, bukan hanya rohaniwan. Ada yang ya anggota legislatif, ada anggota yudikatif, ada anggota dari eksekutif, bisa ada, bisa dari ketua RT kan, Iya. anggota jemaat itu kan macam-macam, ada Iya, iya, pedagang, iya. ya, macam-macam. Jadi Hmm. kalau bicara masalah politik yang kita pahami ini sebetulnya kan politik kenegaraan. Jadi pastor, Pak, kalau misal Pak tadi bertanya tentang apa yang menjadi dasar teologisnya, Iya, kalau kita iya, membaca Mazmur 72, ya, iya. itu kan berkisah tentang pelantikan raja. Dan di situ Salomo mengakui otoritas Allah sebagai sumber hukum. Iya, betul. Jadi sumber kekuasaan itu Allah. Jadi ini sebetulnya Mazmur 72 ini juga perlu dimasyarakatkan. Ya mungkin saat-saat seperti ini juga perlu banyak dikhotbahkan ya, paling tidak tahun inilah, mulai Januari sampai November gitu. Iya, betul, betul. Dan Jadi menggambarkan kalau misalnya memang Alkitab bicara mengenai hal ini dan iya, bukan hanya sekedar bicara mengenai hal-hal rohani begitu ya. betul. Coba Pak perhatikan mulai zaman hakim-hakim, raja-raja, Samuel, 1-2 raja-raja, kemudian Tawari. Itu kan Ya, masalah politik itu. betul, betul, betul. Betul kan? Ya. Ya. Hanya masalahnya sekarang masalah tekniknya ya. Kalau kita perhatikan, tua-tua Israel datang kepada Samuel itu memang faktanya betul. Apa faktanya? Anak-anak Samuel hidup tidak seperti bapaknya. Betul kan? Fakta. Tapi motivasinya justru mau meninggalkan Tuhan. Jadi antara fakta dan motivasi itu harusnya akan sinkron, harusnya selaras. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia politik praktis, enggak juga. Iya, 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 iya. Ya itu bisa dijabarkan bukan hanya di Indonesia ya, di mana-mana lah ya. Betul, betul, betul. Mana-mana. Iya, dan saya rasa berarti kalau misalnya kita bicara seperti itu, bukan hanya seorang pastor yang harus memikirkan hal ini, tentunya Betul, setiap Pak. Betul. pengikut Kristus Ya. harus memikirkan bagaimana tanggung jawab politiknya yang harus dia lakukan begitu ya Pak ya. Yang sederhana saja Pak ya, misalnya itu mungkin sudah terlalu lebih jauh ya. Pasang bendera saja. Iya. Kesadaran memasang bendera itu ternyata juga tidak dimiliki banyak orang. Iya, betul, betul, Ya. betul, betul. Kapan menaikkan bendera, kapan menurunkan itu. Itu kan itu saja sebetulnya kan satu hal yang sederhana. Ya, bendera sebetulnya dia bisa ditafsirkan lebih jauh ya. Yeah. Karena itu menyangkut kebangsaan, menyangkut harga bangsa dan itu di luar negeri itu bendera kita itu dinaikkan kalau selain kepala negara datang. Iya. Tapi kalau olahragawan mendapat medali emas itu bendera naik itu. Bendera naik juga. Ya, betul. Iya, iya. Wow, berarti ini luas sekali ya Pak ya sebetulnya Betul, Pak. topik ini bukan hanya kepada pastor saja atau kepada pemimpin Kristen, tetapi kepada semua orang yang percaya dan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang memang harus dipikirkan jauh lebih matang lagi. Nah memang Pak di dalam konteksnya sekarang pembicaraan kita yaitu kepada pastor ya, kira-kira sekarang berarti tanggung jawab praktisnya itu seperti apa, Pak? Nah, ini memang selalu yang menjadi pertanyaan begitu ya. Tanggung jawab praktisnya seperti apa, bentuknya seperti apa, di lapangannya seperti apa. Kira-kira Bapak ada panduan, Pak, kepada para pastor mengenai bagaimana menjalankan tanggung jawab politiknya? Saya rasa tanggung jawab politik pertama, Pak, salah satu pokok doa tiap hari saya, Pak, dalam renungan pagi saya itu saya mendoakan NKRI. Ya. Jadi pokok doa saya itu tiap soal doa ya, doa saya itu setelah harian itu selain anak-anak, menantu semua itu, terus kemudian orang-orang yang perlu saya doakan karena sakit, termasuk gereja juga STAA itu tetap saya doakan. Tapi saya juga mendoakan NKRI, mendoakan
dalam kebangsaan ini kan sangat luas, Pak. Betul. Masalah ekonomi, masalah pemberdayaan manusia, masalah, kompleks sekali ya. Apalagi menjelang pilkada ini juga sudah ribut. Ya. Kenapa mesti harus ribut? Ya, tentu seorang pastor itu harus nomor satu itu harus sungguh-sungguh mendoakan. Sejauh mana kita, ya seperti pernah bicara itu ya. Kalau gubernurnya Kristen kita doakan. Kalau bukan Kristen nggak pernah didoakan. Nah, saya itu juga kurang betul. Kenapa? Waktu zaman rasul-rasul, zaman perjanjian baru, itu Paulus dan Petrus menulis surat itu supaya mendoakan pemimpin, mendoakan kaisar, dengan raja-raja. Waktu itu kan belum ada raja Kristen. Roma pasal 13, Roma 13 ya. Misalnya pengakuan terhadap kekuasaan. Ya memang sumbernya semua kan dari Tuhan. Tidak ada yang luput dari kekuasaan Tuhan. Maka sebagai seorang pastor itu, menurut saya itu harus menjadi pokok doa yang rutin, Pak. Jangan hanya pada waktu ada teroris didoakan. Atau mau pilkada. Penutupan gereja doakan. Dalam keadaan baik-baik saja tidak didoakan. Tidak ada pengucapan syukur. Hanya ya itulah, memang itu manusiawi dari satu sisi. Tapi kita harus terus sebagai seorang hamba Tuhan itu. Coba, apa sih urusannya Nathan itu dengan politik? Tapi dia kan tidak semena-mena datang pada Daud. Ya. Betul. Kan perlu ada cara. Ya. Jadi satu metode yang cocok untuk menghadapi orang dalam status tertentu. Tapi itu bisa mulai masalah teknis ya. Tapi prinsipnya dia datang kepada raja. Tapi hasilnya kan luar biasa sampai hari ini jadi berkat kan. Mazmur 51 Pak. Itu luar biasa itu. Betul. Wow. Jadinya ini betul-betul berawal dari sesuatu yang sangat sifatnya pribadi, privat ya Pak ya, yaitu di dalam doa ya, di dalam doa pribadi kita. Iya. Dan bagaimana kita mendoakan bukan hanya di dalam keadaan genting atau di dalam keadaan krisis, tetapi juga mendoakan di dalam keadaan damai. Betul. Ketika keadaan baik dan kita mendoakan para pemimpin kita supaya tetap takut akan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa nih Pak. Seharusnya ini harus didengar bukan hanya oleh pastor, tapi kepada semua orang Kristen. Harusnya. Jadi karena masih ada ya orang agak cingah kalau bisa politik. Janganlah ngomong-ngomong politik. Baik. Nah, selain doa Pak, ada tanggung jawab politik yang lain Pak yang harus dilakukan oleh seorang pastor? Ya, tentu pastor itu kan juga seorang guru Pak. Kan dia harus mengajar. Mengajar hanya bukan pada waktu mengajar calon calon katekisasi ya. Calon CD, calon pengantin, tapi juga dalam khotbah-khotbahnya itu kan harus ada pengajaran. Paling tidak itu 1 tahun itu dalam tema-tema khotbah di gereja. Paling tidak disisipkan lah. Setidak-tidaknya ya mungkin ya 1 tahun 1 kali. Tidak ada jemaat itu diberikan kesadaran ya bahwa mau tidak mau kita ini bagian dari politik. Kenapa? Kalau politik kenegaraan itu kan terdiri dari wilayah, kekuasaan, ya dari legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi juga rakyat. Jadi yang namanya rakyat itu bagian dari politik negara, selain pengakuan negara lain. Kalau kita masih menjadi rakyat, ya itu bagian integral dari politik kenegaraan. Tidak bisa kita, saya kan orang rohani, kita tidak bisa. Kalau saya rakyat punya KTP, jadi KTP itu masalah politik negara itu hak ya, hak politik. Jadi sebenarnya semua rakyat itu punya hak politik. Dan misalnya hak memilih, hak dipilih, itu kan semua. Itu semua berkaitan dengan masalah
politik. Dan itu salah satu jemaat pun harus diberi pengajaran. Hmm. Ya tentu latar belakang sejarah, latar belakang sosial, dan itu punya pengaruh. Tapi kan kita starting point-nya itu kan dari Alkitab, dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan aja itu bicara panjang lebar ya, dari hakim-hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja Tawari, dan di nabi-nabi juga punya peran politik kan. Iya. Ya itu Saul nggak berani bilang apa, dia nggak ketemu Samuel. Iya betul. Betul. Ya, Samuel datang ke Isai untuk apa? Iya. Untuk mengurapi Daud kan. Samuel itu kan bukan menteri, dia bukan pejabat politik, dia dia sebagai nabi tapi juga sebagai hakim kan. Dan pada zaman hakim-hakim itu malah sekaligus kan. Iya, betul. Hakim-hakim sekaligus sebagai nabi. Kan ada istilah nabi. Betul. Jadi secara praktisnya seorang pastor di dalam pengajarannya boleh mendorong jemaatnya untuk mengekspresikan pilihan politiknya, begitu Pak. Walaupun tidak mendukung kepada satu calon atau calon yang lainnya, begitu ya Pak ya, betul Pak? Ya, saya rasa sampai ke situ kan hal-hal yang praktis. Tapi jangan sampai musuh-musuhan Pak. Ya. Memang itu selalu yang jadi itunya. Nah itu. yang jadi masalahnya itu. Lah menjelang pemilu itu kan ribut juga soal ini. Kenapa mesti harus menjelekkan orang lain? Nah, misalnya masalah rekam jejak. Itu kan ribut itu masalah rekam jejak. Saya sempat menulis juga itu masalah rekam jejak. Lah Paulus itu rekam jejaknya jelek loh. Iya. Ya, siapa yang rekam jejaknya bagus itu? Iya. Tapi beda kalau itu anugerah Tuhan itu jauh melebihi rekam jejak. Dan dicatatnya bukan hanya digital ini. Dicatatnya itu dia. Di dalam Alkitab. Kadang-kadang rekam jejaknya juga jejak orang lain itu. Betul. Wow, luar biasa Pak. Jadi dengan kata lain ini sesuatu yang menurut saya mungkin bagi beberapa revolusioner ini untuk memikirkan mengenai tanggung jawab politiknya. Kalau misalnya di dalam pelayanan pastoral Pak, apakah ada tanggung jawab politik seorang pastor? Ya tadi yang saya sebutkan ya. Saya rasa di dalam pembicaraan itu ya tentu pastor itu jangan memihak. Tidak. Ya pasti punya pilihan. Itu kan hak juga kan. Betul. Tapi meskipun punya pilihan, itu jangan mendiskreditkan yang dia tidak pilih. Yap. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu katakan sesamamu itu kafir. Kemudian diobrol begitu rupa ya sampai orang mempunyai image yang sangat negatif terhadap seseorang. Tidak boleh itu. Itu kan menghina penciptanya. Yang menghina sesama itu menghina ciptaannya. Kan sesama itu harus dikasihi loh. Tapi itu kan hukum. Itu kan perintah Tuhan. Orang kan nggak sadar. Ya sadar atau mungkin juga di dalam kesadaran juga ya bahwa memusuhi orang lain itu suatu termasuk bakat atau hobi. hobi Pak. Asal jangan sampai menjadi mata pencarian. Wow, ini berarti luas sekali nih Pak. Ini bukan hanya Betul, di dalam kehidupan privat, kehidupan pengajaran tadi seperti yang Bapak katakan, di dalam pelayanan pastoral juga ada sebuah dorongan politik yang harus diberikan dalam arti bukan memilih, tetapi untuk bertanggung jawab bagaimana jemaat bertanggung jawab secara politik gitu ya, di dalam kehidupan bernegara dan kehidupan berbangsa kita ini. Wow. Luar biasa nih Pak. Dan memang selalu yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana seorang pastor berbicara begitu ya. Dan kita perlu hikmat ya Pak ya untuk berbicara nilai-nilai yang memang sesuai dengan Alkitab
jadi memang selalu pertanyaannya adalah pasti dari jemaat, kalau pastor pilih yang mana, begitu loh. Iya, iya. Ya, saya rasa kalau ditanya, ya misalnya Bapak pilih mana. Memang sebetulnya kan itu pemilihan itu kan nanti di ruang apa namanya TPS ya. Iya, Itu iya, kan rahasia sebetulnya kan. betul, betul. Sebenarnya kan. Iya, Tapi kalau soal mau memberikan pandangan meskipun tidak langsung secara personal si A, si B, iya, si C. iya. Saya rasa orang yang bertanya itu diberikan wawasan, Hmm, bukan hmm, pandangan. hmm, Jadi kepentingan bangsa itu begini. hmm, Sekarang bangsa itu dalam kondisi seperti ini. hmm, Jadi kalau hmm, menurut saya ya orang yang cocok untuk kita pilih itu ya orang hmm, yang punya kriteria 1, 2, 3. hmm, hmm. Yep, Jadi tidak, ya itu kan bijaksana ya. Itu iya, hikmah ya. Jadi tidak langsung iya. menunjukkan si A, si B, si C terus dengan fanatiknya dan berapi-api gitu. Walaupun bilangnya saya pilihnya misalnya inisialnya apa begitu ya. Nah, biasa. Biasa tuh Pak dipancing-pancing. Orang Indonesia kan paling senang dengan inisial. Iya, betul, 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 betul. Wow, luar Saya biasa Pak. misalnya, Jadi inisialnya apa Pak? Inisial saya K. Wah, K ini kan pikiran macam-macam Pak. Bisa Ken Holik. ya, betul, betul. Dan itulah dia tanggung jawabnya. Jadinya bagaimana kita bisa memberikan penilaian yang secara umum mengenai keadaan yang terjadi dan juga bagaimana nilai-nilai yang diperlukan untuk memperbaiki atau untuk juga memperjuangkan nilai Alkitab begitu ya. Itu yang memang perlu dibicarakan dengan bijak. Pasti soalnya jemaat biasanya kepingin tahu nih kalau pastor pilihnya yang mana soalnya. Soalnya begini Pak, ini yang namanya zaman digital gini ya, Iya, dengan media sosial yang sudah tak terbendung lagi ini. Informasi iya, kan macam-macam. iya. Kadang-kadang orang langsung termakan dengan si A karena Hmm, mendapat berita begini-begini. hmm, Padahal hmm, itu belum hmm, tentu kan, hmm, belum tentu hmm, langsung diposting kemana-mana. Ini hmm, sebetulnya hmm. kan Iya, punya iya, pengaruh yang tidak bagus. Jadi jangan sampai pastor itu terjebak di situ. betul, betul, Karena ada betul. kan, sebetulnya kalau kita Iya, mau bukan bukan subjektif ya, secara objektif kadang-kadang hmm, ada pastor-pastor yang langsung termakan itu, padahal belum tentu iya, kebenarannya. iya, Kan iya. harusnya tidak jangan sampai terjebak seperti itu. Baik, baik, baik. Wow. Terima kasih banyak nih Pak. Ini saja pembicaraan kita yang singkat seperti ini sudah membuka wawasan dan membuka juga pemikiran bagaimana tanggung jawab politik seorang pastor. Pak Lot, kalau misalnya ada satu kalimat penutup nih Pak yang bisa disampaikan kepada para pastor, apa sih sebetulnya tanggung jawab politik seorang pastor, bisa dirangkum Pak di dalam satu kalimat? Ya, saya rasa begini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pastor harus menyadari bahwa Allah itu jangan kita kerdilkan. Hmm, Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi dalam batasan pemikiran manusia. Tuhan itu penguasa langit bumi dengan segala isinya. Jadi hmm, apapun yang ada di dalamnya itu di dalam otoritas Tuhan. hmm, Tuhan hmm, yang kita layani. Tuhan hmm, yang kita percayai. hmm. Gitu. Ya, baik, baik. Dan itu yang akan mengubah pola pikir, paradigma kita dan juga bagaimana kita bisa memikirkan shift of mind gitu ya. Dalam arti Ya. bagaimana kita bisa berubah di dalam pola pikir kita di dalam mendekati politik ini. Wow, terima kasih nih Pak. Ini tahun politik dan kita perlu hikmat bijaksana dari Tuhan. Pak Lot bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan para pastor biar bijak Pak di dalam berbicara dan tetapi juga tetap untuk bisa mengajar gitu ya kepada jemaatnya untuk bertanggung jawab juga secara politik. Makasih Pak. Silakan Pak. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur padamu Tuhan untuk percakapan kami pada hari ini bersama-sama dengan hambamu Pak Pian membahas tentang tanggung jawab pastor dalam bidang politik. Tuhan kami sadar dan kami harus sungguh-sungguh menyadari senantiasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mempunyai otoritas di dalam seluruh ciptaan, termasuk dalam dunia politik, itu juga tidak lepas dari kekuasaanmu dan otoritasmu.
Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, hamba-Mu dalam menggembalakan, dalam mengajar jemaat, supaya melihat dunia politik bukan hanya dari segi yang praktis, yang teknis, yang lebih banyak negatifnya, tetapi melihat lebih jauh sesuai dengan apa yang sudah tersurat dan tersirat di dalam firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Pak Kian, dalam seluruh aktivitasnya dan secara khusus dalam mengembangkan terus Ngopas ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menaikkan doa dan syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.